Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi semua. Kita seperti biasanya akan melanjutkan pembahasan kita tentang Hadrami diaspora di Indonesia. Ini adalah episode yang ke-18. Dalam episode ini kita insya Allah akan membahas sikap yang mengaku keturunan Nabi atau Ahlul Bait, sikapnya terhadap orang-orang lain atau yang non-sayyid atau yang tidak tergolong Ahlul Bait. Dalam hal ini, apakah kita bisa menjadikan soal Ahlul Bait yang digunakan di Indonesia ini sebagai sara atau tidak? Karena kita mengerti bahwa sara di Indonesia itu artinya suku, ras, dan agama. Dan memang sudah ada peraturannya. Kita jangan menggunakan ketiga hal tersebut sebagai hal yang memecah belah negara. Apakah mereka yang mengaku keturunan Nabi itu menggunakan julukan Ahlul Bait itu sebagai senjata ras? Ada sebagian Habib atau Sayyid Syarif menggunakan Ahlul Bait itu sebagai hal yang membedakan mereka dengan yang lain. Mereka juga memandang kepada orang Hadrami yang Hadrami asli yang non-Sayyid atau non-Syarif itu, juga mereka memandang dia sebagai orang yang tidak seperti mereka. Kalau kita melihat di stratifikasi yang kita pernah kaji tentangnya, ada yang paling atas adalah Sada. Dan setelah Sada ada masyayikh dan lain-lain sebagainya. Ini juga yang membuat masyarakat Hadrami pribumi yang protes atas hal seperti itu, sebagaimana kita mengutip Salah Al-Bakri dalam bukunya Tarikh Hadramaut. Mereka juga menghina seorang pendidik yang cukup terkenal yang kita kemarin sebutkan namanya, dari Sudan, namanya Ahmad Surkati, karena mereka tidak menyukai dengan fatwa-fatwanya dan caranya untuk membarui pendidikan Islam di Indonesia. Mereka menjuluki dia atau memanggil dia sebagai Zunuj Afriqiya. Zunuj itu kata jamak dari Zunji. Zunji itu kalau bahasa Inggrisnya negro, hitam, orang dari Afrika hitam. Dan digunakan sekarang di Amerika Serikat dengan kata N-word atau kadang-kadang nigga. Itu artinya memang terkait dengan hal-hal yang tidak benar, terkait dengan perbudakan. Dan memang kata seperti itu di Amerika Serikat, kalau orang menyuarakannya akan menjadi satu tindakan kriminal. Dan menjadi sekarang polemik di Amerika Serikat. Orang Hadrami diaspora yang menandang dirinya sebagai Ahlul Bait, mereka melihat ke Ahmad Surkati, dan bukan hanya Ahmad Surkati, yang lainnya juga yang bukan Ahlul Bait atau misalnya warna kulitnya beda dengan mereka adalah orang yang rendah derajatnya. Ahmad Surkati juga dijuluki sebagai Druish. Druish itu
ada dua arti. Arti yang pertama adalah derwish itu orang yang tidak mempunyai arahan, dia bisa dibawa kemana-mana, derwish. Dan arti yang kedua, derwish, kita menggunakan kata derwish atau istilah derwish itu kepada pasukan-pasukan seorang pahlawan di Sudan namanya Muhammad Ahmad Al-Mahdi yang pernah melawan jajahan Inggris di Sudan. Sampai dia sukses dan revolusinya dinamakan Revolusi Al-Mahdi. Ada yang menyatakan jika dia sebagai Al-Mahdi Al-Muntazar. Pasukan-pasukan Al-Mahdi itu dinamakan Darawish. Darawish dalam pengertian mereka yang berjihad fi sabilillah untuk melawan jajahan Inggris di Sudan. Secara garis besarnya, keturunan Ahlul Bait memandang yang lain, yang non-sada, yang tidak misalnya rasnya sama, dianggap orang yang rendah derajatnya. Kita lihat hal seperti itu gimana. Jama'ah min ulaika az-za'anif alladhina yantasibuna ila ali kathir wa nahd di Jawa. Ada sekelompok dari za'anif itu maksudnya hal-hal yang tidak ada artinya atau hal yang sepele. Za'anif itu dari ikan. Kalau lihat ikan ada sayap-sayap ikan itu, kalau lihat sayap-sayap ikan itu bagi mereka itu tidak ada artinya. Ikannya gede, sayapnya kecil, tidak. Hal seperti sayap gitu. Sayap ikan yang bisa dibuang. Alladzina yantasibuna ila ali kathir, mereka yang dari marga al-kathir. Mereka memandang marga al-kathir, yaitu juga orang Hadrami tapi non-sada. Mereka menganggap mereka sebagai hal yang sepele. Wanahd, juga ada marga yang lainnya Manahd di Jawa, yang berada di Jawa. Lam yura'u hurmatal jiwar ma ahli bait, mereka tidak menghormati ahlul bait. Walam yuraqibu hurmatan nabi, dan mereka juga tidak menjaga kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi, di ahlul baitnya itu sendiri mereka tidak menjaga, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ahli baitnya harus dihormati. Walam yaqtarithu bi jami'atil Islam wal watan, mereka tidak memperhatikan juga soal kesatuan Islam dan kesatuan watan atau negara. Bal tafaqu yatahafatun ala adalil ad-darwish as-sudani, akan tetapi mereka yatahafatun ala adalil ad-darwish as-sudani, mereka meneriak-neriak dalam pengertian meneriak untuk mendukung adalil, kebohongan ad-darwish. Ya, tadi kita bilang darwish, orang yang tidak punya arahan. As-Sudani, yang dari Sudan. Ini kan sudah jelas, ad-darwish as-Sudani sudah menentukan orangnya dari Sudan. Wayambuduna ahlul bait, dan mereka tidak suka ahlul bait. Fashaqqu asal hadarima, mereka berhasil untuk memecah belah orang Hadrami yang ada di Indonesia. Wa assasu jam'iyyat al-irsyad, mereka membangun organisasi al-irsyad. Wa fatanul umma wa ta'anu fil ansab, mereka memfitnah umat, dan mereka juga melihat bahwa ansab itu hal-hal yang tidak benar,
meragukan, ta'anu itu meragukan nasab. وأنهم سوف لا ينجحوا إلا بوضع أيديهم في أيدي أهل البيت والعمل معهم يدا واحدة. Mereka tidak akan berhasil dalam usahanya. Mereka harus kerjasama dengan Ahlul Bait. Watarkahum Darawish Sudan. Mereka kerjasama dengan Ahlul Bait dan mereka harus meninggalkan Darawish Sudan, orang darwish dari Sudan. Ya, maksudnya adalah Al-Kathir ini dan Nahd. Karena mereka dari mana? Dari Hadramut, tapi mereka Nansada. Dan mereka dituduh bekerja sama dengan orang dari Sudan, darwish yang bernama Ahmad Surkati. Wazunuj Afrika. Zunuj ini yang tadi kita sudah menjelaskan kata Zunuj, kata jamak dari Zunji, yaitu orang negro atau orang hitam dari Afrika. Hum lam yardu illa bi istirsalihim fil baghi wal hawa. Mereka tetap saja bersikeras untuk bekerja sama dengan orang Sudan itu. Wa istibdal alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mereka juga berusaha menggantikan yang rendah derajatnya dengan huwa khair, yang lebih bagus atau lebih baik. Mereka menggantikan yang jelek dengan yang baik. Wa sa'lam alladhina dhallu ay munqalibin yanqalibun. Ini kan sudah dia mengutip dari ayat Al-Quran. Ya, ini memang hal yang dapat disesalkan. Jadi ini sudah, ini Islamnya di mana ini? Sudah hilang gitu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi. Itu sudah tidak ada. Mereka sudah melihat atau menilai orang dari penampilan lahiriahnya, walaupun dia orang yang dapat dikatakan bertakwa gara-gara dia misalnya tidak sepakat dengan pandangan mereka, atau mereka juga tidak suka orang yang meragukan nasab-nasabnya. Ta'an fil nasab, ta'anuna fil ansab. Mereka tidak suka itu. Karena kalau orang meragukan nasabnya berarti mereka kehilangan segalanya. Mereka tidak mau itu terjadi dan sampai sekarang. Sikap mereka yang anti keturunan Arab lainnya di Indonesia, tetap saja juga mereka melanjutkan sikapnya yang anti Arab di Indonesia dan anti Ahmad Surkati secara khusus. Jadi ketika ada permasalahan dengan khilafah Islamiyah, diadakan konferensi di Kairo untuk mendiskusikan keadaan khilafah pada waktu itu. Diundang seorang dari Indonesia untuk mewakili Indonesia sebagai negara yang penduduknya Islam. Jadi untuk memilih orang yang mewakili Islam Indonesia, mereka mengadakan konferensi di Jakarta sendiri. Dan Ahmad Surkati dipilih untuk menjadi wakil orang Islam di Indonesia di konferensi yang akan diadakan di Kairo. Tapi masyarakat Hadrami itu protes. Kenapa kita memilih orang seperti Ahmad Surkati, bukan orang kita? Bukan orang Hadrami. Kita ingin yang mewakili kita itu orang dari Hadramut. Walaupun bisa orang siapa saja dari Hadramut bisa tidak mempunyai ilmu sebagaimana
Syekh Ahmad Surkati bisa saja. Tetapi Ahmad Surkati karena dia bukan Nan Said, bukan Hadrami, malah mereka menentang dan menolak Syekh Ahmad Surkati untuk mewakili umat Islam Indonesia di konferensi yang diadakan di Kairo. Gara-gara karena dia bukan orang Hadramut. ويتضح الموقف المعادي للمهاجرين من البلاد العربية الأخرى. Jadi ini sudah jelas sikap mereka yang anti migran-migran lain dari negara Arab. عندما قامت تركيا بإلغاء الخلافة الإسلامية, ketika Turki itu menghapus khilafah Islamiyah. وقيام الهيئة الإسلامية في مصر بإرسال دعوة للمسلمين في إندونيسيا للمشاركة في المؤتمر الإسلامي الذي سوف ينعقد في مصر لمناقشة مصير الخلافة الإسلامية. Jadi waktu Turki itu menghapus khilafah Islamiyah, di Mesir diadakan konferensi untuk mendiskusikan hal seperti itu. Bagaimana nantinya setelah khilafah itu dihapuskan. Dan mereka ada undangan. Mereka mengundang mengirim undangan ke Indonesia untuk mengirim delegasi untuk berpartisipasi dalam konferensi tersebut. وعندما تم عقد مؤتمر في إندونيسيا لاختيار ممثلين لها، اقترح قادة الحركة القومية الإسلامية الإندونيسية اختيار الشيخ أحمد سركتي ممثلا للجالية. Jadi pada waktu itu juga diadakan muktamar atau konferensi di Indonesia dari siapa? Dari Harakat Islamiyah Al-Indonesia Al-Qaumiyah, dari gerakan nasionalis Indonesia. Mereka yang memilih Ahmad Surkati. Al-Harakah Al-Qaumiyah Al-Islamiyah, gerakan nasionalis Islam di Indonesia, memilih Syekh Ahmad Surkati mumathilan lil Jaliyah Al-Arabiyah sebagai delegasi dari perantau Arab di Indonesia. فتم الاعتراض عليه بحجة إنه لا ينتمي للحضارة المعتدلة. فتم الاعتراض عليه, mereka menolak dengan alasan apa? أنه لا ينتمي للحضارة, dia bukan orang Hadrami. وكتب أحدهم مقال بعنوان, jadi salah satu dari mereka menulis makalah dengan judul Tatafful Gharib. Tatafful Gharib, ini aneh-aneh. Orang kok tamu tidak diundang. Tatafful itu tamu tidak diundang. Kok tamu tidak diundang? Yang aneh-aneh itu bagaimana? Qailan, dia menyatakan, أنا أعلن احتجاجي على ترشيح الشيخ السركتي وأطلب إبداله بترشيح فرد من صميم الحضرميين أو سلالتهم. Dia menyatakan, saya protes atas pilihnya Syekh Surkati dan saya meminta dia harus digantikan dengan orang lain dari Samim al-Hadarima. Jadi orang Hadrami yang Samim, yang asli 100%. Au sulalati. Sulala, ras. Ini kan sudah termasuk ras ini ya. Yakunu min as-sada awal masyayikh. Orang Hadrami itu harusnya dari sada atau masyayikh atau syekh alladhi yaqa'u alaihi ittifaq al-sya'b al-hadrami. Yang disetujui orang Hadrami atau masyarakat Hadrami, لتدل الجالية الحضرمية على اتحادها الوطني. Kenapa? Karena kalau kita memilih orang dari Hadrami atau ras Hadramut, ini mencerminkan bahwa keturunan atau perantau Hadrami
di Indonesia bersatu. Nah, ini sudah menyimpang jauh dari hal-hal yang harusnya tercermin pada ajaran Islam. Bayangkan orang yang dipilih oleh gerakan Islam Nasionalis Indonesia untuk mewakili bangsa Indonesia di konferensi akan tetapi ditolak gara-gara bukan karena ilmunya, bukan karena intelektualitasnya, akan tetapi keturunannya, dan ini memang hal yang dapat disesali. Lalu semenjak kehadiran Surkati, dia langsung merevisi kurikulum pendidikan karena dia mempunyai pikiran yang dapat dikatakan berbeda dengan pikiran tradisional. Dia memperkenalkan materi-materi yang baru selain materi-materi Islam. Dia memperkenalkan matematika, memperkenalkan geografi, bookkeeping, olahraga, dan juga bahasa asing. Bahasa asing itu menurut beliau diajarkan di madrasah Islamiyah. Memang ini kan sudah kita pernah bilang bahwa ini Ahmad Surkati itu mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembaruan pendidikan Islam yang modern. Tapi pada waktu beliau, kita lihat. Since the coming of Surkati, semenjak Surkati itu datang, he played a major role in the development of the curriculum of the new school. Dia mempunyai peranan yang cukup besar dalam perkembangan kurikulum di sekolah yang dia buka atau mereka buka, yaitu Al-Irsyad. As well as in the recruitment of further teachers, among them his brother. Dia juga merekrut guru-guru yang berkompetensi, termasuk juga saudara-saudaranya. At the founding of schools was the core activity and reason of the of all Irsyad branches. It is not surprising that it overtook Jamiat Al-Khair. At the founding of schools was the core activity and raison d'être of all Irsyadi branches, karena memang alasan wujud Al-Irsyad itu dan juga cabang-cabangnya, karena sekolah itu dapat dikatakan sekolah yang berbeda dengan sekolah-sekolah Hadrami yang lain. It is not surprising that it overtook Jamiatul Khair. Jadi itu tidak mengherankan jika peranannya melebihi peranan Jamiatul Khair. Dalam hal ini, kalau dibandingkan, Al-Irsyad itu lebih bagus daripada Jamiatul Khair. In this field rather quickly, dan itu menjadi secara cepat. Not least because it hired the latest most experienced teachers. Kenapa? Karena Al-Irsyad itu merekrut atau mempekerjakan guru-guru yang berpengalaman. Students were taught Arabic and Islam side by side with Western languages. Jadi students atau murid-muridnya diajarkan bahasa Arab
dan juga bahasa-bahasa asing, Western language, sains, ilmu pengetahuan atau ilmu eksakta, geografi, sejarah, matematika, bookkeeping, health education, itu pendidikan kesehatan, dan sports juga olahraga. Jadi memang peranan Ahmad Surqati dalam hal ini terlihat jelas dia membarui cara pendidikan Islam di Indonesia dengan memperkenalkan yang tadi kita sebutkan materi-materi yang baru. Dan dalam hal ini mereka memang unggul dibandingkan Jamiatul Khair yang menitik beratkan pada pendidikan Islam tradisional. Pernah kita juga bilang mereka memandang penggunaan meja, papan tulis, karbu, spoon itu sebagai hal yang datang dari orang kafir, nggak boleh digunakan. Fatwa yang membawa malapetaka, ya, ini yang juga penting sekali, dan saya sangat mengharapkan bahwa di Indonesia ini bangsa Indonesia harus mengerti hal seperti itu, karena ini hal sensitif dan hal perlu kita mengetahui tentangnya. Mungkin selama ini mungkin banyak orang yang tidak mengerti tentang fatwa tersebut, karena fatwa tersebut itu menjelaskan segalanya. Jadi pada suatu ketika Ahmad Surqati itu pergi ke Solo. Waktu pergi ke Solo, diminta pendapatnya tentang soal pernikahan seorang nansada dengan syarifah. Dalam hal ini mereka ingin dia memberikan fatwa tentang hal seperti itu. Beliau membolehkan pernikahan antara orang yang non-sayyid. Non-sayyid itu yang tidak keturunan Ahlul Bait, bukan dari Hussein, bukan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang biasa, bisa orang pribumi, bisa orang Sudan, bisa orang Inggris, bisa orang India, bisa orang siapa saja. Surqati mengatakan boleh. Kan kita orang Islam sama kan? Boleh saja, kan tidak ada masalah. Nah, ini membuat Sada dan terutama Alawiyin marah besar. Kok mengeluarkan fatwa seperti itu? Kan nggak boleh. Ya udah, orang Nansada nikah sama Syarifah ini, ngomong apa orang Sudan ini? Druish. Nggak boleh. Menurut mereka nggak boleh. Maka daripada itu dia dimusuhi oleh mereka sampai mereka dia dikeluarkan dari sekolah. Dia kemudian sudah berniat untuk balik, sudah di PHK gara-gara fatwa yang dikeluarkan. Dan sebenarnya fatwa itu bukan hanya dia saja yang dikeluarkan. Ada seorang tokoh Islam Renaissance, yaitu Rashid Ridha, juga mempunyai pendapat yang sama. Kenapa? Katanya kalau orang yang menikah Syarifah itu dari India. Syarifah itu dari India kan? Boleh. Tidak masalah kan? Mereka nggak mau, nggak boleh itu. Itu tabu. Syarifah tetap saja harus dinikahi sama orang Sada. Itu makanya saya bilang malapetaka buat Ahmad Surqati dan juga bisa malapetaka buat mereka itu sendiri, karena ini mencerminkan hal-hal yang tidak Islami sama sekali. Kita akan melihat nanti pandangan Islam. Memang ada dua pendapat dalam hal ini. Nanti akhir episode yang ini
episode-episode yang akan datang, kita akan melihat pandangan Islam terhadap hal seperti itu. Fatwa yang membawa malapetaka ialah fatwa yang dikeluarkan Ahmad Surqati mengenai pernikahan Nan Sayyid dengan seorang perempuan syarifah. Syekh Ahmad membolehkan pernikahan seperti itu, akan tetapi para sada menolak dan terjadilah pemecahan besar-besaran antara dua kubu. While this tension was gearing up, jadi perselisihan ini sudah memanas. Al-Surqati left Jakarta on his annual holiday for Solo. Jadi Surqati itu pergi ke Solo. Dia kan ada libur ke Solo. Where he was invited to give a legal opinion. Dia diminta untuk memberikan fatwa. Legal opinion itu fatwa on a proposed marriage between a Sharifah, a daughter of Alwi Sayyid, and a non-Sayyid Muslim. Jadi dia diminta mengeluarkan fatwa apakah sah pernikahan seorang Sharifah, yaitu daughter of Alawi Sayyid, yaitu anak perempuan dari Sada Alawi, anan Syarif Muslim, dan orang tidak Sayyid akan tetapi dia Muslim. He recognized the legality of this marriage. Dia membolehkannya, membolehkan pernikahan seperti itu. But his fatwa was collectively denounced by the Alawi Sada. Akan tetapi fatwanya itu ditolak mentah-mentah oleh Sada Alawi atau Alawiyin Sada, who showed wholehearted support to the counter fatwa of Umar Salim Al-Attas. Jadi mereka mendukung fatwa yang lainnya yang dikeluarkan seorang namanya siapa? Umar Salim Al-Attas, yang fatwanya itu tidak boleh seorang Nansada nikah dengan orang Syarifah. At the end of the day, this rejection mobilized the reformist Sada. Tapi pada akhirnya membuat Sada yang reformis. Itu memang Sada itu juga kan ada dua, ada reformis yang juga mendukung pembaruan pendidikan, dan ada Sada yang tidak. Against Surqati, mereka berdua, kubu reformis dan kubu yang tidak reformis itu bekerja melawan Surqati, who was forced to resign. Dia dipaksa untuk mengundurkan diri from the administration of the Khair schools on 6 September 1914. Dia terpaksa mengundurkan diri dari Madrasatul Khair, yaitu Madrasat Alawiyin atau Sada, pada tanggal 6 September 1914. Tolong Anda kalau ada waktu, Anda cari buku ini, juga ada di Google, The Hadrami Diaspora in Southeast Asia. Ini buku cukup bagus dan saya sangat mengharapkan semua bangsa Indonesia membaca buku seperti itu, karena menurut saya itu ada sumber yang netral. Fatwa. Dua fatwa bertentangan. Fatwa yang membolehkan orang non-Sada nikah sama Syarifah, dan fatwa yang satunya tidak membolehkan. Terjadi perpecahan, terjadi orang juga mengundurkan diri, dan dari situlah terjadi perpecahan antara dua kubu, yaitu kubu Irsyadiyin dan Alawiyin. Mana Irsyadiyin itu mengambil sikap Ahmad Surqati dan yang lainnya tidak.
Makanya kalau kita lihat di Indonesia ini ada sekolah Al-Irsyad atau Jamiyatul Irsyad, organisasi Irsyad, itu organisasi yang mendukung pikiran Ahmad Surqati. Dan memang hal seperti itu tidak sering dibahas. Saya sangat menginginkan Anda bisa balik lagi membaca, melihat hubungan Ahmad Surqati dengan Alawiyin, dan soal Ahlul Bait, dan perkembangannya di Indonesia, apakah menuju ke arah yang positif atau ke arah yang negatif. Lalu pandangan Islam, kita kan sekarang lihat ke pandangan Islam. Kita sudah ada 2 fatwa dan kita lihat pandangan Islam. Memang Islam menyuruh kita menjaga nasab. Sebagaimana kita di episode yang lain sudah menjelaskan bahwa nasab dalam Islam itu penting karena juga ada gunanya, misalnya dalam penentuan waris, dalam penentuan dia, dan untuk juga kita saling mengenal, juga kita perlu mengerti nasab-nasab kita. Tapi ini semuanya arah nasab yang positif. Jadi kalau dinyelewengkan atau misalnya soal nasab itu sudah diberikan arah yang lain, arah yang merugikan, maka kita harus menentangnya, dan kita harus balik lagi ke penjagaan nasab yang wajib kita jaga, yaitu hanya untuk warisan atau menjaga warisan yang lain. Jadi jangan jadikan nasab itu untuk memecah. Jangan menjadikan nasab itu soal ras yang lebih unggul daripada ras yang lain. Ini kalau menurut Islam tidak benar. Pandangan Islam. Pada hakikatnya Islam menyuruhkan kita menjaga nasab, akan tetapi dalam pengertian yang positif. Jika suasana tersebut dinyelewengkan, maka akan terjadi efek yang tidak diinginkan, seperti pemunculan praktik rasisme atau memonopoli pengajaran Islam hanya untuk golongan tertentu, atau penggunaan gelar keagamaan untuk keperluan duniawi seperti politik, ekonomi, dan sosial. Ya, ini memang kita sudah jelaskan. Begitu soal nasab diganti arahnya ke arah yang urusan duniawi, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Bisa satu bangsa itu bisa pecah belah, dan di mana kita melihat misalnya kalau soal ras itu bisa menjadi atau menyebabkan negara itu jadi terpilah jadi 2, atau sampai sekarang kalau kita melihat di Amerika Serikat masih itu soal ras itu menjadi masalah besar. Jadi alangkah baiknya kalau kita menggunakan prinsip Islam yang menyatukan antara umat manusia. Lalu ada sabda Rasulullah tentang nasab. Jadi memang saya ingin menghindari soal pengajian tentang fikih, tapi ini memang mau tak mau ada hal yang kita harus sebutkan walaupun secara singkat. Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kadzaban nasabun." Jadi menurut beliau itu nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya pada Adnan. Selain Adnan itu semuanya orang yang ahli genealogi itu kadzaba, berbohong. Walaupun ada orang yang menyatakan bahwa hadis itu dhaif. Marilah kita lihat sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
أخبرنا محمد بن حبيب عن هشام بن محمد بن السائب عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى في النسب إلى معد بن عدنان أمسك ثم قال كذب النسابون قال الله عز وجل ثناؤه وقرونا بين ذلك كثيرا قال ابن عباس ولو شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه لعلمه وقال بين معد بن عدنان وبين إسماعيل 30 أبا. Jadi ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam idza intaha nasab ila Ma'ad. Jadi misalnya Rasul kalau lihat nasabnya atau keturunannya sampai Ma'ad bin Adnan, amsaka, berhenti. Kemudian menyatakan kadaban nasabun. Orang genealogis atau ahli nasab itu bohong. Dan melanjutkan qala Allah jalla wa azza thana'uhu wa qurunan baina dzalika katsira. Qurunan itu ada juga bangsa-bangsa itu antara ini banyak sekali. Susah disebutkan karena terlalu banyak. Qala Ibnu Abbas walau syaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu al'allamahu. Jadi Ibnu Abbas menyatakan kalau misalnya ilmu nasab itu kalau memang bagi Rasulullah hal yang harus diajarkan kita ilmu nasab. وقال بين معد بن عدنان وبين إسماعيل 30 أبا. Jadi antara Adnan dan Ismail itu ada 30 nenek moyang. Ini tolong lihat Jamharatun Nasab. Ini buku penting sekali. Orang namanya Al-Kalbi. Itu menjadi referensi yang cukup bagus untuk soal nasab di dunia Arab. Ada yang menyatakan hadis tersebut palsu. Tapi memang kita jangan sampai melebihi Adnan karena akan kita ada kontroversi. Ada kontroversi di mana. Jadi kita jangan melebihi Adnan karena memang biar masalahnya tidak begitu rumit. Hadis tersebut ada yang menyatakan hadis palsu atau maudhu. Akan tetapi ada yang berpendapat. Jadi ada yang hadis Rasul kata nasabun itu ada yang menyatakan palsu itu pasti kan. Yang bilang palsu itu orang yang merasa dirugikan dengan hadis seperti itu. Jadi soal nasab itu terlalu rumit. Fi hina aftal ulama bi'adam jawaz tajawuz Adnan fil nasab. Jadi para ulama itu sudah memberikan fatwa jangan kita melebihi Adnan dalam soal nasab. Faqad qala fil Kashaf. Di Kashaf itu يعني أنهم يدعون علم الأنساب وقد نفى الله علمها عن العباد. قال الله تعالى ada banyak yang يدعون dia mengklaim dia mengerti genealogi atau ilmu keturunan dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan hamba-hambanya tidak mengetahui tentang keturunan itu. Wa qurunan baina dzalika katsiran karena terlalu banyak atau banyak kaum dan itu banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengerti, yang lainnya tidak. Yani hum min al-kathrati bihaitsu la ya'lam 'adadahum illa Allah. Jadi mereka terlalu banyak yang mengerti jumlah-jumlahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. أجمع العلماء والإجماع حجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب لا يجاوز عدنان. يعني kita sudah disarankan kita jangan menjadikan soal nasab itu soal yang yang membuat kita bingung. Ya, jadi yang dititikberatkan adalah soal orang dan sikapnya, takwahnya. Jangan menjadikan nasab itu hal yang memecah belah dan kita juga dilarang. Jangan kita sok tahu tentang keturunan, akan tetapi kita nggak tahu apa-apa. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasab Rasulullah. Kalau kita melihat nasab Rasulullah,
yang sebenarnya kita melihat nasab Rasulullah. Ya, ini mungkin sudah cukup bagi kita akan melihat nasab Rasulullah di lingkungan kita ini. Jadi yang perlu kita mengetahui tentang nasab Rasulullah SAW sebenarnya sederhana, Al-Itra Nabawiyah. Jadi jangan kita sampai ke nasab yang sebelumnya dan nasab yang sesudahnya. Bagi kita yang penting adalah yang ini adalah huwa Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Munaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fakhr ibni Malik ibni Nadr ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrakab ibni Ilyas ibni Mudr ibni Nazar ibni Ma'd ibni Adnan. هذا ما لم يختلف فيه أحد من الناس، واختلف فيما بين عدنان وإسماعيل وفيما بين إبراهيم وسام بين نوح اختلافا كثيرا. التبين في أنساب القرشيين ابن قدامة المقدسي. Ini bukunya, tolong Anda bisa juga mencarinya. Jadi yang bagi kita ini cukup untuk kita mengerti nasab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita misalnya kita mengerti apa yang sebelumnya gitu banyak sekali, dan menurut saya juga sesudahnya juga kita jangan misalnya mencari-cari, nanti kita bisa saja kita nggak ngerti kan, yang mengerti hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang jangan menjadikan soal nasab atau ahlul bait itu soal yang memecah belahkan atau menjadi jalan untuk kita melakukan praktik-praktik rasisme yang kita lihat sekarang. Lalu kita melihat ini anak-anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga setelah mengetahui nasab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga diwajibkan untuk mengetahui tentang keluarga kecil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ada yang menyatakan Al-Itra An-Nabawiyah. Lalu mereka itu siapa? Banatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam arba'an, la khilafa fihunna. Jadi anak perempuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 4, la khilafa fihunna. Tidak ada yang mempunyai pendapat yang lain. Kullahunna aslamna wa hajarna. Semuanya sudah menjadi orang Islam, wa hajarna, dan sudah berhijrah. Wa qad ikhtalafa fi kubrahunna was sahih innaha Zainab. Jadi orang juga masih berbeda pendapat mana yang lebih tua. Wasahih annaha Zainab, akan tetapi yang benar adalah Zainab itu yang tertua. Thumma Ruqayyah, setelah itu Ruqayyah. Thumma Ummu Kulsum, setelah itu Ummu Kulsum. Setelah Ummu Kulsum Fatimah. Wa kullu aulad Nabi sallallahu alaihi wasallam min Sayyidah Khadijah, semuanya dari Sayyidah Khadijah illa Ibrahim. Fatimah asgharu banatihi sinnan. Sayyidatuna Fatimah hiya yang anak bungsu Rasul sallallahu alaihi wasallam. وزوجها عليا بعد موقعة أحد وعمرها 15 سنة، وزوجها عليا بعد موقعة أحد وعمرها 15 سنة، وكان الرسول يحبها ويكرمها. Jadi Fatimah anak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu anak yang terkecil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi dia dengan Sayyidina Ali, dan pada waktu itu usianya 15 tahun, dan Rasul itu sangat mencintai Fatimah. Wa waladat Fatimatul Ali radhiyallahu anhu al-Husain. Kemudian Fatimah itu melahirkan, atau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra melahirkan Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhum, wa Ummu Kulthum wa Zainab, wa ruwiya annaha waladat ibnan thalithan. Jadi ada yang menyatakan dia punya anak yang ketiga, samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhsinan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyamakannya atau memberikannya nama muhsinan. Wa qala, Rasul bersabda atau mengatakan, samaitahum bi asma' waladi Harun. Jadi
saya menyamakannya sama dengan anak-anak Sayyidina Harun, yaitu Syabara wa Syubair wa Mushbar, Al-Hasan wal Husain. Jadi Syabara wa Syubair wa Mushbar. Nisa'un Nabi. Nisa'un Nabi ini menjadi penting sekali bagi kita. Jadi dalam hal ini ada yang namanya al-atran nabawiyah dan ada alan nabi. Jadi orang Syiah biasanya tidak memandang zaujatan Nabi itu termasuk ahlul bait, karena kata al itu menurut mereka itu ya ikut istri-istri itu baru mereka al Rasul. Tapi kalau menurut mereka itu mereka memandang itrah Nabi itu memang keluarga kecil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan melihat ini keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kecil yang kita sebagai orang Islam perlu mengetahui. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Likulli bani untha usbatahum li abihim illa ibnai Fatimah ana abuhuma wa asmatuhum." Jadi Rasulullah bersabda bahwa jadi kalau anak perempuan itu memang kalau dari segi keturunan dirujukan ke ayahnya, kecuali kedua anak Fatimah. Kedua anak Fatimah saya yang ayahnya. Sudah jelas kan? Segitu memang bagi Rasulullah SAW, Al-Hasan Husain itu beliau sangat cinta pada mereka. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Al-Ahzab. Ayat ini sering digunakan oleh dua kubu, itu kubu Syiah dan kubu Sunni. Rawa Ibnu Jarir an Ikrimah annahu kana yunadi fi as-suq innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bait wa yutahhirukum tathira. Nazalat fi nisa' an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang namanya Ibn al-Hatim menyatakan ada orang Ikramah innahu kana yunadi fi suq, dia di market dia memanggil atau berteriak, innama yuridullah liyudhhab ankum ar-rijsa ahlal bait, dia membaca ayat ini wa yutahhirukum tathira. Jadi ar-rijs itu memang kekotoran, tathir itu membersihkan keturunannya dari rijs ini dalam pengertian misalnya perlakuan yang tidak baik. Jadi kita melihat yang mengaku keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang ini di era ini, apakah mereka sama dengan ahlul bait yang dulu? Tentu tidak. Ada banyak yang menyelewengkan dan tidak berhak untuk mendapat julukan seperti itu. Kita melihat pengertian hadis itu, bagaimana kita menyikapinya. Hadis Rasulullah yang diuraikan di atas menjadi titik tolak banyak hal. Ada yang mengartikan ahlul bait dengan individu-individu tertentu. Ada yang mengartikannya dengan pengertian bahwa ahlul bait semua orang Islam yang saleh dan yang berbuat baik. Namun penyelewangan istilah tersebut sudah menjadi fakta sejarah, karena di kawasan tertentu istilah tersebut
digunakan untuk keperluan yang jauh dari tujuan Islam. Ya, kalau kita melihat keadaan sekarang dengan memanfaatkan gelar Ahlul Bait untuk hal-hal yang duniawi, maka kita harus balik lagi, mawas diri, introspeksi diri, dan melihat bahwa yang membuat orang itu sukses dunia akhirat adalah amalannya, bukan nasabnya. Jadi ada juga banyak hadis yang memperlihatkan bahwa di hari akhirat nanti yang akan menjadi syafaat bagi kita itu adalah amal kita. Malah Rasulullah SAW juga ada banyak hadis yang mengingatkan keluarganya sendiri bahwa Rasul itu nanti di hari akhirat tidak akan membantu mereka jika pekerjaan mereka buruk. Jadi marilah kita melalui sabda Rasul ini kita lebih ke arah amal-amal yang baik. Jangan kita memandang soal keturunan itu hal yang menguntungkan kita di akhirat nanti. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum. Sampai kita ketemu di episode yang akan datang. Dan tolong Anda tekan tombol subscribe. Assalamualaikum.